Iya, jarene. Bayangno guru matematika goreng bocah kaya ngene. Dia produksi lumpia sekarang ingin nyonyalin Semarang. Lagi cipi ya Mas? Ya sik to kan lagi anu ndeleng Pak ST ini anu lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Bangsa TV. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk mendampingi UMKM, karena UMKM selalu menjadi pahlawan ekonomi di masa yang sulit. Ketika ekonomi mulai sulit, maka bisnis UMKM menjadi andalan. Sekarang saya sudah bersama dengan pelaku UMKM dari Kabupaten Blora. Ini adalah Pak Subagio dan Ibu Subagio yang mulai merintis bisnis kuliner, bisnis makanan kecil yang bernama lumpia. Pak Bagio dan Bu Bagio silahkan cerita bagaimana asal mulanya punya ide tiba-tiba membuat dan menjual makanan kecil yang bernama lumpia ini. Silakan Pak Bagio. Ya mulanya ini pandemi ya Mas. Ya. Waktu pandemi itu semua kantor-kantor pending. Ya. Saya bingung mau kegiatan apa. Ya. Saya bisa membuat lumpia. Ya, baik. Sebelumnya supaya mudah difahami, jadi sebelumnya Ibu Bagio ini melayani catering di kantor-kantor. Kantor-kantor, iya. Nah, jadi ketika pandemi, kantor-kantor kerja dari rumah, tidak ada karyawannya, jadi tidak membutuhkan catering, begitu, Ge? Iya, iya. Ya, oke. Sekarang lanjutkan. Kenapa idenya lumpia? Karena lumpia itu belum ada di Blora yang enak. Oh, gitu ya. Nah, lumpia itu kan yang terkenal Semarang. Apakah Bu Bagio ini mencontoh lumpia yang ada di Semarang atau seperti apa? Saya buat kreasi sendiri. Ya. Nah, yang di Semarang itu kulitnya keras. Oh, ya. Kalau saya yang buat saya itu tidak keras, jadi kulitnya buat sendiri. Ya. Jadi lembut gitu loh. Ya. Bahannya apa itu, Bu? Bahannya kalau kulitannya itu terigu sama pati sama telur. Oh, jadi lebih lembut dari aslinya yang ada di Semarang. Iya. Kalau isinya sama? Isinya sama, cuma kalau saya diperbanyak ayam, telur, dan udangnya. Isinya lebih banyak, tapi kok saya lihat kalau harganya itu per biji 2.000, itu lebih murah dari yang ada di Semarang. Iya, memang ini untuk konsumsi orang Blora. Kalau Blora dikasih mahal, enggak laku, Mas. Ya, enggak, maksud saya gimana ngambil untungnya kalau apa bahannya yang dikurangi, ukurannya yang diperkecil atau seperti apa? Kan ukurannya lebih kecil daripada yang di Semarang, Mas. Oh, ukurannya lebih kecil. Ya. Jadi dari situ maka harganya bisa berkurang ya. Berkurang, ya. Kalau rasa seperti apa? Mirip?
Kalau rasa kebanyakan orang kalau yang sudah makan itu ketagihan, Mas. Waduh, nanti kapan-kapan kalau saya ke Blora saya mampir. Ya. Nah, kalau lumpia di Semarang itu kan isinya dibedakan antara yang apa udang, khusus udang, atau yang daging atau mungkin yang ayam, atau yang campur. Kalau yang ini seperti apa? Campur semua, Mas. Campur semua. Oke. Ya. Kalau di Semarang itu bisa beli lumpia yang sudah digoreng atau lumpia yang basah yang belum digoreng. Iya. Kalau di Blora seperti apa? Digoreng. Oh, semua sudah digoreng, gitu. Ya. Baik. Pemasarannya seperti apa itu, Bu, sekarang? Pemasarannya saya titipkan ke Bakul Tenongan yang berada di sebelah utara kantor Polres Blora. Ya. Ya, jadi itu hanya ada di satu tempat itu atau bisa dibeli di tempat lain? Kalau di tempat itu 7:30 sudah habis. Oh, 7:30 sudah habis. Luar Ya. biasa. Apa dia dijual langsung ke konsumen atau dijual lagi ke mungkin di apa pengecer lagi gitu? Artinya di Pengecer lagi. oh gitu ya. Jadi itu dipusatkan di situ. Ya. Sehari bisa berapa, Bu, itu, Bu? 300-400-an. 300-400. Jadi ya lumayan, gitu. Ya. Tadi kita 800 tadi habis langsung. Ya, itu gimana caranya tahu kalau ini mau habis banyak atau mungkin hari ini cuma membuat sedikit gitu? Kalau saya kan setiap hari paling tidak 300-400, Mas. Nah, tiba-tiba kok bisa bikin 800 misalnya gitu gimana? Ada pesanan. Oh, ada pesanan. Jadi melayani pesanan juga. Ya. Nah, kalau bahan-bahan rebung itu apa selalu ada? Selalu ada, tapi kalau kemarau itu harus nyetok, Mas. Oh, harus nyetok. Artinya dikirimi atau mencari belanja ke pasar itu? Bakul dari Kudus. Oh, iya, 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 iya. Setiap hari bawa. Oh, Dari gitu. Gunung Muria. Iya, iya. Jadi pokoknya bahan selalu ada ya. Ya. Oke. Nah, katanya kok sudah yang beli sudah sampai Rembang. Iya. Sampai Rembang sampai kalau bakul Tenongan kan ada yang jualan sampai Oh, Rembang. gitu. Iya, iya. Terus dari Kunduran, Ngawen itu ngambilnya di sini, semua di sini. Ya. Ada mereknya itu, Bu. Produknya Bu Bagio itu. Tidak ada, Mas. Tidak ada ya. Ya, mudah-mudahan nanti segera ada merek sehingga kalau orang cari lebih gampang. Nah, sekarang mungkin cerita Pak Bagio. Yang saya tahu Pak Bagio ini kan dulu seorang guru. Sekarang sudah pensiun, banting setir menjadi apa? Usaha kuliner. Saya kan hanya sebagai mencontoh, memberi contoh orang-orang sekitar ini, memberi contoh anak-anak bahwa segala perbuatan asal itu baik, bermanfaat, insya Allah akan menghasilkan apa yang diharapkan. Karena saya ini khususnya di Tempelan, saya menjadi ketua RT itu baru 21 tahun. Jadi baru 21 tahun, supaya masyarakat tahu bahwa Pak RT saja mau bekerja seperti itu. Maka yang lain supaya warga sekitar sini paling tidak usah malu-malu bekerja, yang penting halal dan bermanfaat. Itu maksud saya kan gitu. Karena banyak masyarakat itu, apalagi masa pandemi,
yang diharapkan hanya bantuan, bantuan, dan bantuan. Nah, Pak Bagio, Ya. itu hasilnya sama pensiunnya Pak Bagio besar mana? Terus ngomong. Iya. Saya kan sudah pensiun. Ya, Dan saya kan ya di samping banyak kegiatan sosial, ya. saya kegiatan sosial banyak, juga sedikit kegiatan yang dapat menambah ekonomi gitu. Ya, ya. Nggak, artinya kan potensinya bisa lebih besar dari pensiun kan? Tidak usah dibandingkan Mas Bambang. Nggak apa-apa. Kalau bisnis jadi besar kan nggak apa-apa. Jadi harus punya cita-cita supaya bisa menjadi lebih besar. Nah, selain lumpia kan katanya membuat juga kroket Pak Bagio ya? Ya. Awalnya dulu kroket itu mulai tahun 2000. Ya. Sekitar tahun 2000 itu bikinnya kroket setiap hari, bikin kroket ya dijual itu sama seperti sekarang bikin Lumpia. Ya awalnya dulu kalau awalnya sekali itu tahun 95 itu telur asin. Nah, pokoknya gimana waktu itu kan saya guru itu tahu sendirilah tahun itu tahu sendiri. Ya. Itu saya bikin telur asin berapapun juga habis. Bikin berapapun juga habis. Tapi waktu itu saya kesulitan bahan bakunya. Bahan bakunya. Terus akhirnya itu bikin kroket juga sama. Berapapun juga habis. Berapapun tinggal. Tapi waktu itu belum ada tambahan tenaga kerja. Tapi kalau sekarang ini sudah ada tenaga kerja. Ya, jadi sudah maju. Tapi katanya Pak Bagio punya tugas khusus ini dalam kegiatan ini. Apa tugasnya Pak Bagio? Kalau saya utamanya yang mengantar ke pasar, terus sama bagian penggorengan. Bagian penggorengan. Yang saya syukuri aja Mas, saya nikmati. Karena dengan saya bisa bangun setiap hari itu jam 1, jam 2, paling enggak juga bisa kegiatan ibadah saya juga gitu. Terus di samping itu bisa membantu nyonya, mosok nyonyanya ribut sendiri, nyonyanya sudah bangun, suaminya enggak bangun-bangun juga. Bagus. Itu sampai berapa jam Pak Bagio kalau menggoreng? Ya paling tidak sampai jam 6, setengah 7 itu harus sudah selesai karena sudah harus ke pasar. Oh, jadi mulai jam 2. Jam 1, jam 2. Jam 1, jam 2. Anak-anak juga dilibatkan? Anak-anak bikin kue, Mas Bambang. Oh, berarti banyak sekali usahanya ini. Ada lumpia, ada kroket, kue apa? Ya, kalau yang besar itu kue sus, istimewanya ya kue sus sama kue bulung. Ya. Dan bolu keju, ulang tahun dan sebagainya itu kalau bikin cantik-cantik itu kalau anak-anak yang pertama. Ya. Bagus. Saya kira ini tinggal promosinya Pak Bagio. Jadi jangan malu-malu promosi supaya pemasarannya lebih luas dan persiapan untuk misalnya ke pasar-pasar yang lebih luas. Jadi tidak hanya di Blora misalnya. Sama diberi merek tadi yang berbahaya. Iya, itu harus ya supaya terkenal. Mereknya Bu Bagio atau Pak Bagio gitu. Ya, jadi kalau yang sudah izin itu kan catering profit itu sudah ada izinnya dari UMKM juga dari perizinan itu sudah ada catering profit. Itu judulnya Lumpia Blora itu aja bagus loh. Oh gitu, ya Mas. Jadi artinya lumpia kan biasanya Semarang, tapi ini Lumpia Blora gitu. Ya.
Ya, Misalnya, setelah saya ya, saya realisasi. ya. Ya. Baik. Terima kasih Pak Bagjo. Mungkin ada Ya. yang masih ingin disampaikan Pak Bagjo, Bu Bagjo. Cerita awal, Mas. Ya. Cerita awal supaya masyarakat, pemerintah juga tahu bahwa awalnya Nyonya itu juga tidak bisa masak 0%. Nah, itu ceritanya waktu itu saya punya kepala sekolah namanya Pak Mulyono dari Temanggung. Waktu itu sering penataran, sering rapat-rapat, nyonyahnya ditinggal sendirian. Di rumah sendirian, Nyonya Mulyono waktu itu. Nah, saya disambati Nyonya supaya ngancani. Ceritanya itu. Ngancani yang akhirnya beberapa hari, kadang-kadang bermalam di sana ya saya biarkan. Yang penting dapat ilmunya memasak. Jadi Bu Mulyono itu ahli masak, akhirnya Nyonya diajari masak dan lulus. Nah, itu lulus. Itu betul-betul saya terima kasih pada Ibu Mulyono yang rumah Temanggung itu. Nah, hal-hal seperti itu sekarang sudah jarang terjadi. Kantor sekarang kalau arisan ya hanya kelihatannya hanya ya ngobrol-ngobrol, selfie-selfie, itu tidak ada kegiatan yang bisa menambah, misalnya kegiatan Dharma Wanita, menambah bagaimana supaya anggota Dharma Wanita itu dapat menghasilkan seperti dulu-dulu waktu ibu saya, bapak saya masih bekerja itu kan kalau arisan mesti ada kegiatan masak-memasak yang akhirnya semua ibu-ibunya bapak itu bisa bikin kue ini, kue itu kan hasil dari kegiatan arisan. Tapi sekarang arisan kan hanya non sewu, hanya ngobrol-ngobrol, tidak ada isi manfaat yang seperti itu. Ya. Itu masukan saya untuk semualah. Ya. Sekarang sudah ada. Nah, saya sekali lagi saya terima kasih pada Ibu Kepala Sekolah yang waktu itu ngajari Nyonya, walaupun iya saya ditinggal tidak masalah, yang penting dapat ilmu tadi, Mas. Ya. Jadi ya pelajaran pentingnya kalau persiapan pensiun harus mempersiapkan diri supaya ada kegiatan yang bisa menambah penghasilan gitu ya kira-kira. Semua saya dulu kan waktu mengajar itu tidak pernah pulang juga sama saja di sekolah terus sampai sore, kadang sampai malam lembur-lembur. Tapi setelah pensiun kan tidak ada kegiatan sekolah, maka saya juga harus membuat kegiatan sendiri. Ya. Pikiran juga harus tetap bekerja, badan juga harus bergerak, syukur dapat menghasilkan uang. Itu yang paling penting. Saya juga olahraga terus ini. Ya. Enggak 3 hari. Pak Bagjo, Bu Bagjo, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang jadi kegiatan ini menjadi inspirasi, memberi pembelajaran bagi yang lain. Ya, jadi mudah-mudahan ekonomi jalan, UMKM bergerak lagi, pandemi lewat, ya semua senang kembali. Sekali lagi terima kasih Pak Bagjo, Bu Bagjo. Saya terima kasih sekali. Sukses dengan lumpia Blora, mudah-mudahan terkenal dan laris. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.